Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandra Angelika Emanuel Putri dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 34. Di video kali ini, saya akan membacakan teks cerita sejarah pribadi. Tetapi sebelum saya membacakannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih cerita teks sejarah itu. Oke, teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal nilai sejarah. Di dalam teks cerita sejarah mempunyai 3 struktur yang terdiri dari orientasi, insiden atau biasa disebut peristiwa dan masalah. Yang ketiga itu adalah reorientasi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah cerita teks sejarah yang berisi suatu gambaran atau peristiwa sejarah. Insiden atau peristiwa itu merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Reorientasi adalah merupakan bagian akhir. Bagian ini berisi sudut pandang dari penulis terhadap kejadian yang diceritakannya itu. Sekarang saya akan membacakan teks cerita sejarah. Nama saya Fandra Angelika Emanuel Putri, biasa dipanggil Fandra atau Angel. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Saya terlahir di Tangerang 18 Agustus 2003 dan kini saya bersekolah menengah atas di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Pada tahun 2008, saya masuk ke taman kanak-kanak atau disebut juga dengan TK. Saya berkenalan bersama teman baru, belajar bersama, dan bermain bersama. Masa kecil saya cukup menyenangkan, dan dulu saya selalu diantar oleh papa saya ke sekolah menggunakan sepeda motor. Setelah 3 bulan lamanya, saya dan teman-teman saya pergi ke taman hiburan yaitu Jungleland untuk mengadakan liburan atau jalan-jalan bersama. Setelah sampai di Jungleland, saya dan teman-teman saya bermain wahana-wahana seru di sana. Setelah selesai bermain dan jalan-jalan, kita beristirahat, makan, dan minum. Sampai akhirnya selesai, kita semua menuju pulang ke rumah dan menjelang libur sekolah pun telah tiba. Pada waktu libur sekolah telah tiba, saya dan keluarga saya selalu pergi ke puncak untuk berlibur ke rumah saudara saya. Saya berrefreshing dengan udara segar di sana, karena di kota tidak ada udara segar, sebab telah ditutupi oleh polusi udara. Di sana saya bermain dengan anak-anak kampung, bermain di sawah, jalan keliling kampung, pergi ke gunung, pergi ke sungai, dan sebagainya. Banyak kenangan-kenangan waktu kecil yang sangat indah menurut saya. Karena menurut saya anak kecil tidak mempunyai pikiran atau beban apapun yang ditanggung seperti dewasa saat ini. Yang mereka tahu hanyalah bermain, belajar, berlibur, makan, minum, dan tidur. Masa kanak-kanak pun berlalu, di mana saatnya saya masuk ke sekolah dasar atau SD. Saya masuk di SD Larangan 3. Seperti biasa, saya bertemu dengan teman-teman baru dan berkenalan dengan teman-teman baru, dan mulai belajar berinteraksi bersama teman baru. Pada waktu saya sekolah SD, saya mulai berangkat jam 6.30 pagi. Berangkat sekolah bersama teman, saya menggunakan sepeda roda 2 atau terkadang saya jalan kaki. Setelah pertengahan jalan menuju sekolah, teman saya terjatuh karena tersandung oleh kakinya sendiri. Dan ada luka di bagian kaki, karena kita saat itu berangkat sambil bermain kejar-kejaran. Pada akhirnya teman saya tidak bisa ikut pergi ke sekolah dan dijemput oleh mamanya untuk pulang ke rumah. Pada kelas 5 SD, saya dan teman-teman saya di sekolah mengikuti kegiatan study tour ke Taman Mini Indonesia Indah. Saya dan teman-teman melihat keindahan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah dan bermain-main.
Di sana menaiki kereta gantung yang ada di TMII, melihat dan mendengarkan dari kakak-kakak pembina yang menjelaskan sejarah-sejarah di masa lalu. Waktu pun sudah sore, saya dan teman-teman saya pulang menuju ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saya dan teman-teman saya menceritakan bagaimana keseruan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Seiring berjalannya waktu, saya sudah memasuki kelas 6 SD. Sampai datangnya perpisahan sekolah. Saya dan teman-teman saya sangat amat begitu sedih karena ingin berpisah setelah 6 tahun bersama. Dan kita semua dinyatakan lulus. Sampai akhirnya 6 tahun di sekolah dasar, saya lulus SD, saya masuk ke SMP di K3. Awal saya memasuki SMP, saya mengikuti kegiatan MPLS atau biasa disebut masa pengenalan lingkungan sekolah. Bersama teman, guru, dan kakak pembimbing atau senior melihat ruangan-ruangan yang ada di SMP di K3. Dan pada akhirnya saya masuk di kelas 7D yang mempunyai teman-teman yang sangat seru dari mulai belajar bareng, main bareng, hingga istirahat. Saat kelas 7, saya mengikuti ekstrakurikuler yaitu Paskibra, yang kegiatannya sangat seru dan saya sempat berpikir ingin menjadi pengibar bendera di Istana Merdeka. Dan pada akhirnya saya dan teman-teman mengikuti kegiatan lomba Paskibra di sekolah ternama. Mendapatkan juara 3, kita semua sangat terharu bisa mengharumkan nama sekolah. Setelah selesai lomba, keesokan harinya saya bersama teman-teman di Paskibra menampilkan kegiatan lomba kita di lapangan sekolah dan mendapatkan apresiasi kepada kepala sekolah beserta guru-guru yang lainnya. Pada saat itulah hal-hal paling menyenangkan menurut saya, karena kita dilihat oleh satu sekolah. Pada akhirnya, saya bersama teman-teman mengikuti kegiatan LDKS atau biasa disebut Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa yang dilakukan di sekolah. Kegiatan ini sangat mempunyai kenangan yang indah, dari mulai bermain game dan mendengarkan renungan dari guru-guru dan juga kepala sekolah. Setelah itu, saya dan teman-teman saya naik kelas 9, mulai mengikuti pendalaman materi jam 6 pagi. Sudah harus sampai di sekolah. Yang telat sampai sekolah akan dihukum di luar atau tidak boleh mengikuti kegiatan pendalaman materi di dalam kelas. Setelah seminggu berikutnya, ada kegiatan yang bernama tryout untuk latihan mengikuti ujian sekolah yang dilakukan setelah pulang sekolah hingga sore hari. Guru yang paling berkesan menurut saya adalah Bu Lydia. Beliau adalah guru yang mengajar di mata pelajaran fisika. Awalnya saya melihat beliau yang guru adalah guru yang galak karena marah-marah terus. Tetapi makin sini saya melihat dia adalah guru yang paling disiplin, bijaksana, dan sabar. Setelah berjalannya waktu, pada saatnya saya dan teman-teman SMP saya berpisah. Kita semua berkumpul dan meninggalkan berkenangan bersama-sama selama 3 tahun. Setelah 3 tahun lulus SMP, saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Awal masuk sekolah SMA, saya mengikuti kegiatan MPLS yang dipimpin oleh kakak-kakak kelas untuk mengenal lebih banyak fasilitas yang ada di sekolah SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Setelah itu, saya mengikuti tes jurusan dan lolos di jurusan IPA. Masuk di kelas 10 MIPA 4 yang mempunyai teman-teman yang sangat seru. Saya di SMA mengikuti suatu organisasi sekolah, yaitu OSIS dan beberapa sekolah lainnya. Dari sini saya mulai mengerti hidup remaja yang sebenarnya seperti apa, kenakalan seperti apa, perbedaan pendapat dan sebagainya. Sekolah SMA Negeri 12 Kota Tangerang mengadakan event Hari Guru, Bulan Bahasa, dan event-event lainnya yang tidak akan saya lupakan selama di SMA Negeri 12 Kota Tangerang. Pada bulan Februari 2020 lalu, saya bersama teman-teman SMA pergi mengunjungi kampus Universitas Diponegoro yang dimana sangat diimpikan kepada anak-anak SMA dan mengunjungi Akpol, yaitu Akademik Kepolisian, melihat Polri dan Polwan yang sangat gagah dan keren menunjukkan bakatnya secara langsung.
Keesokan harinya saya bersama teman, bapak atau ibu guru saya pada pukul 2 pagi menaiki Gunung Dieng yang mempunyai 257 anak tangga untuk melihat keindahan sunrise di negeri atas awan yang sangat indah. Dan saya bersama teman-teman saya berfoto-foto dengan pemandangan yang indah. Pada pukul 7 pagi kita turun ke bawah untuk menuju pulang ke rumah dan kembali aktif bersekolah. Dan di pertengahan bulan Maret tahun 2020, belum 1 tahun saya memasuki masa SMA, Indonesia dinyatakan adanya virus yang menyebar saat itu, yaitu COVID-19. Pemerintah menerapkan adanya libur 2 minggu untuk semua pelajar Indonesia. Padahal organisasi saya lagi menjalankan event tahunan yang bernama Dubesta Cup 11. Dan akhirnya secara sedih dan terpaksa acara itu diberhentikan. Pada akhirnya libur sekolah pun diperpanjang sehingga adanya pembelajaran tatap muka atau biasa disebut daring untuk semua pelajar di Indonesia. Pada akhirnya sampai saat ini saya bersama teman-teman mengikuti pembelajaran jarak jauh agar tidak menyebabkan adanya penyebaran virus COVID-19. Pada akhirnya kehilangan momen masa SMA bersama teman-teman dan bapak ibu guru semua dengan adanya virus COVID-19 ini akan jadi sejarah dalam hidup saya. Dan saya bersama teman-teman berharap untuk segera adanya sekolah tatap muka di tahun 2021. Selama masa TK, SD, SMP, dan SMA saya mempunyai banyak kenangan bersama orang-orang di sekitar saya. Terkecuali masa SMA saya yang sangat amat begitu minim waktunya. Yang saya ambil dari kesimpulan kisah hidup saya adalah pergunakanlah waktu atau hargailah waktu di setiap detiknya, karena itu akan menjadi amat sangat berharga di masa yang akan datang. Kalian akan sangat merindukan hal-hal di masa lalu. Oleh sebab itu, ikuti alurnya Tuhan. Jangan pedulikan omongan orang lain karena itu akan sangat membuang waktumu yang berharga. Kalian harus bersyukur dengan apa yang kalian punya sekarang dan apa yang kalian jalani. Sebab masih banyak orang di bawah kalian belum beruntung. Jangan sampai kalian akan menyesal di kemudian hari karena waktu tidak bisa diulang kembali. Yang hanya kalian bisa perbaiki adalah masa depan dan tujuan hidup kita ke depannya. Oke, sekian dari saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.